Cold War Protecting, Bab 29. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kegembiraan yang didapat dari peningkatan kultivasinya dan keberhasilannya menurunkan berat badan membuat Wang Baole sangat bersemangat, terutama ketika ia memikirkan bagaimana ia akan menjadi kepala prefek. Pikirannya tak bisa lepas dari bayangan dirinya menjadi kepala prefek, sementara matanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Hari ini akhirnya tiba. Meskipun merasa sangat gembira, jantung Wang Baole berdebar kencang. Ia bersiap untuk bergegas ke aula ketika ia melihat Xie Haiyang yang tampak linglung. Wang Baole segera dipenuhi rasa syukur dan melangkah maju untuk memeluk Xie Haiyang dengan penuh kasih sayang. Hebat sekali, teman sekolah. Solusi penurunan berat badanmu berhasil dengan sangat baik. Mari kita tetap berhubungan di masa mendatang. Ini dia batu roh yang telah kita sepakati. Wang Baole tertawa terbahak-bahak saat menyerahkan batu roh kepada Xie Haiyang. Setelah itu, ia mengucapkan beberapa basa-basi dengan gembira, tetapi ia segera menyadari bahwa Xie Haiyang masih linglung seolah-olah tidak berniat pergi. Hei, teman sekolah Xie, ini sudah tidak pagi lagi. Kenapa tidak aku traktir kamu lain hari saja? Jika ini waktu lain, Wang Baole pasti akan lebih banyak berinteraksi dengan Xie Haiyang, tetapi sekarang, karena ia sibuk memikirkan untuk menjadi ketua prefek, hatinya terasa gatal seperti anak kucing yang menggaruk-garuk. Itulah alasan isyaratnya. Kau, bagaimana kau melakukannya? Kultivasimu benar-benar meningkat, menakjubkan. Xie Haiyang menatap Wang Baole dengan pikiran yang masih kacau. Dia telah berbisnis di perguruan tinggi Dao selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan banyak pelanggan. Tidak sedikit orang yang telah mengonsumsi pil kematian, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mencapai terobosan setelah mengonsumsi pil tersebut. Mungkin saja setelah meminum beberapa pil, canda Wang Baole dengan santai. Sambil berbicara, ia merangkul bahu Xie Haiyang dan menuntun Xie Haiyang yang masih linglung keluar dari gua tempat tinggalnya. Bahkan saat ia pergi, Xie Haiyang masih dalam keadaan syok. Ia bergumam dengan takjub sambil menuruni gunung dengan pikiran yang kacau. Sambil menyaksikan Xie Haiyang pergi, Wang Baole memandang matahari terbenam di kejauhan. Tak kuasa menahan diri, ia langsung bergegas menuju aula batu roh. Aku akan segera menjadi ketua prefek. Wang Baole tertawa terbahak-bahak. Suasana hatinya sedang sangat baik. Dia sudah mempelajari cara menjadi ketua prefek. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengaktifkan ujian di depan monumen daftar hadir di aula sekolah. Di sana, dia akan mencatat proses pemurnian batu rohnya. Begitu kemurniannya mencapai angka yang dibutuhkan, dia akan langsung menjadi ketua prefek. Begitu aku menjadi ketua prefek, aku akan menjadi salah satu dari segelintir orang penting di Fakultas Persenjataan Dharma. Saat waktunya tiba, aku ingin melihat siapa yang berani menindasku. Wang Baole dipenuhi rasa bersemangat dan antisipasinya menjadi sangat intens. Rasanya seperti aliran darah di tubuhnya semakin deras. Meskipun jarak dari tempat tinggalnya di gua ke aula sekolah tidak terlalu jauh, namun tetap saja bukan nol. Karena terlalu bersemangat, Wang Baole tidak menyadari seorang siswa senior dari Fakultas Persenjataan Dharma melewatinya. Ketika melihat Wang Baole, matanya berbinar. Ia memperhatikan bahwa Wang Baole mengenakan jubah siswa yang direkrut khusus dalam keadaan compang camping. Ia segera mengangkat cincin transmisi suaranya dan berbisik, "Aku melihat Wang Baole." Pakaiannya berantakan. Sementara itu, saat siswa tersebut mengirimkan transmisi suara, di puncak gunung Fakultas Persenjataan Dharma, terdapat 3 bangunan paviliun yang sangat mencolok. Ketiganya berada dekat dengan salah satu dari 3 aula utama Fakultas Persenjataan Dharma. Semuanya berwarna ungu dan tampak seperti kantor polisi di Tiongkok feodal. Bangunan-bangunan itu seolah memiliki aura yang menekan, yang dapat dirasakan dengan jelas oleh siapapun yang melihatnya. Bahkan ada mahasiswa yang tampak seperti penjaga di pintu masuk ke 3 bangunan paviliun tersebut. Mereka berdiri di sana, menatap dingin setiap orang yang lewat. Biasanya, setiap siswa yang melewati ke-3 bangunan itu secara tidak sadar akan mempercepat langkah mereka untuk meninggalkan area tersebut, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. 3 bangunan paviliun berwarna ungu tersebut mewakili Departemen Disiplin Perguruan Tinggi,
sebuah tempat yang memiliki kedudukan dan kekuasaan yang hanya berada di urutan kedua setelah dekan fakultas dan para guru di Fakultas Persenjataan Dharma. Banyak orang suka menyebut ketiga bangunan ini sebagai paviliun kepala prefek. Hal itu karena orang yang bertanggung jawab atas Departemen Disiplin kampus adalah ketua prefek fakultas terkait. Di Pulau Akademi bawah Perguruan Tinggi Ethereal Dao, setiap fakultas memiliki kepala prefek yang berbeda dan memiliki departemen disiplin perguruan tinggi masing-masing yang bertanggung jawab atas fakultas mereka. Jabatan ketua prefek diperoleh melalui kekuatan mereka sendiri. Ini awalnya merupakan salah satu peraturan di Perguruan Tinggi Dao Ethereal yang menjadikan identitas ketua prefek luar biasa. Satu-satunya orang yang dapat memberi perintah kepada mereka adalah kanselir. Oleh karena itu, setiap ketua prefek juga dikenal sebagai murid kanselir. Adapun Departemen Disiplin Perguruan Tinggi di fakultas masing-masing yang menjadi tanggung jawab mereka, rektor telah menyerahkan wewenang. Sekarang wewenang itu berada di tangan pria paruhbaya berjubah hitam yang tidak senang dengan Wang Baole. Itu juga berarti bahwa wakil rektor memegang wewenang. Karena keadaan khusus ini, meskipun dekan fakultas dapat memberi instruksi kepada ketua prefek fakultas mereka umumnya tidak akan menindaklanjutinya. Mereka biasanya setuju di depan umum tetapi tidak setuju di dalam hati, menyerahkan semuanya kepada ketua prefek. Saat ini, di dalam paviliun kepala prefek Batu Roh, di samping aula Batu Roh, terdapat sekitar 8 siswa senior yang mengenakan jubah hitam yang berbeda dari siswa biasa, sedang mengobrol riang. Jika salah satu dari mereka berjalan di Fakultas Persenjataan Dharma, banyak siswa akan berjingkat-jingkat di sekitar mereka. Ditugaskan sebagai Inspektur Departemen Disiplin Perguruan Tinggi oleh Kepala Prefek Aula Batu Roh, mereka memiliki wewenang yang sangat besar. Mereka dapat memantau semua siswa di Fakultas Persenjataan Dharma untuk pelanggaran peraturan perguruan tinggi. 2 di antara mereka adalah pemuda yang telah mengawal Wang Baole dari aula kembali kepada mereka. Saat mereka mengobrol santai, salah satu dari mereka menundukkan kepala untuk melihat cincin transmisi suaranya. Ketika dia mendongak, dia memperlihatkan sebuah senyum. Semuanya, mari kita lanjutkan nanti. Mari kita hadapi Wang Baole. Seseorang melihatnya melanggar peraturan kampus. Dia sedang menuju aula Batu Roh. Begitu dia mengatakan itu, para mahasiswa di sekitarnya pun ikut tertawa. Dia akhirnya tertangkap. Beberapa waktu lalu, ketua prefek menanyakan hal ini kepadaku ketika aku melapor kepadanya. Ngomong-ngomong, sudah lebih dari setengah tahun sejak ketua prefek memberi kita misi ini. Aku sudah pusing memikirkannya. Si gendut itu seperti hantu selama setengah tahun terakhir. Dia praktis tak terlihat. Namun, aku yakin misi ini bukan karena dia menyinggung ketua prefek. Haha, kita tidak perlu mempedulikan itu. Kemungkinan besar ketua prefek hanya membantu seseorang. Jika dia benar-benar menyinggung ketua prefek, si gendut itu pasti sudah lama mendapat masalah. Tapi kita harus terlihat garang. Si gendut itu juga membuatku kesal. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kelompok itu segera meninggalkan Departemen Disiplin Perguruan Tinggi di tengah obrolan santai. Begitu mereka keluar, ekspresi mereka berubah menjadi tegas dan menakutkan. Lebih dari 10 orang dari mereka berjalan dengan langkah tegap menuju rute yang diperlukan untuk mencapai aula Batu Roh. Perjalanan mereka segera menarik perhatian beberapa mahasiswa. Ketika mereka melihat rombongan tersebut, mereka bergidik dan tahu bahwa seseorang sedang dalam masalah. Saat mereka berdiskusi, beberapa bahkan mengikuti rombongan tersebut dari jauh, dengan harapan dapat melihat Departemen Disiplin kampus menegakkan peraturan kampus. Di jalan setapak kecil di luar aula Batu Roh, Wang Baole yang bersemangat muncul tak lama kemudian. Ia bertemu dengan rombongan Inspektur Departemen Disiplin Perguruan Tinggi di sepanjang jalan. Jalan setapak kecil itu tidak dianggap terlalu lebar, tetapi cukup untuk sekitar 5 orang berjalan beriringan. Wang Baole sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan ketika dia melihat sekelompok inspektur, dia langsung teringat bagaimana dia akan menjadi atasan mereka beberapa saat kemudian. Dia tidak bisa menahan senyum dan bahkan mengangkat tangannya untuk menyapa mereka. Setiap orang, sebelum ia menyelesaikan ucapannya, sekelompok inspektur berpakaian hitam di hadapannya mencibir. Salah satu dari mereka tiba-tiba meraung, menyela kalimat Wang Baole. Wang Baole, kau berkeliaran dengan pakaian lusuh. Dengan berpakaian aneh, kau melanggar peraturan 3,
pasal 7 dari perguruan tinggi Dao Etiril kami. Ikutlah dengan kami sekarang. Sambil berteriak, inspektur itu berjalan menuju Wang Baole dan mengangkat tangan kanannya untuk meraih bahu Wang Baole. Dia tidak peduli dengan status Wang Baole sebagai rekrutan khusus atau tingkat kultivasinya. Dari sudut pandangnya, tidak ada siswa yang berani melawan penangkapan di Fakultas Persenjataan Dharma, terutama ketika ada bukti yang jelas. Wang Baole mengerutkan kening dan mundur setengah langkah untuk menghindari serangan itu. Teman-teman sekolah, saya benar-benar minta maaf. Ada alasan di balik ini. Saya akan berganti pakaian sebentar lagi. Saya juga akan pergi ke Departemen Disiplin Sekolah untuk bekerja sama dengan kalian menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Wang Baole menyipitkan matanya dan menjawab dengan sabar. Ia memang berpakaian compang camping, tetapi itu karena berat badannya bertambah banyak sehingga jubah daunnya yang lentur dan khusus direkrut telah robek. Karena terlalu bersemangat untuk menjadi ketua prefek, ia tidak sempat mengumpulkan jubah baru. Ini adalah masalah yang cukup sepele. Jika bukan karena instruksi kepala prefek batu roh, masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan beberapa batu roh. Bahkan mungkin bagi mereka untuk menutup mata terhadap pelanggarannya karena statusnya sebagai rekrutan khusus. Namun, tidak mudah bagi beberapa inspektur berjubah hitam untuk menemukan kesalahan pada Wang Baole, jadi bagaimana mungkin mereka menyerah? Pemuda itu langsung merasa tidak senang melihat Wang Baole berani menghindari cengkeramannya. Kau berani melawan, hentikan omong kosong ini, bawa dia pergi. Saat inspektur muda itu berbicara, dia mengulurkan tangan ke arah Wang Baole sekali lagi. Inspektur lain di sampingnya mencibir sambil cepat-cepat mendekat. Jelas, mereka berencana untuk menangkap Wang Baole dan membawanya ke Departemen Disiplin kampus. Sesampainya di sana, bukan lagi wewenang Wang Baole untuk memutuskan apakah dia telah melanggar peraturan lain. Mereka memiliki cara untuk menumpuk pelanggaran pada Wang Baole. Meskipun kecil kemungkinannya untuk mengeluarkannya dari sekolah, mereka pasti bisa memberinya catatan buruk. Para siswa yang mengikuti dari kejauhan membelalakkan mata mereka ketika melihat ini. Jika orang lain yang ditangkap, mereka mungkin tidak akan peduli. Status Wang Baole sebagai rekrutan khusus dan banyaknya kesempatan dia menjadi pusat perhatianlah yang membuat semua orang merasa bahwa dia adalah seseorang yang penting. Wang Baole adalah orang yang cerdas. Dia berbicara dengan sopan karena tahu bahwa dia akan segera menjadi ketua prefek. Tetapi setelah melihat reaksi para inspektur dan sikap mereka yang pantang menyerah, hal itu membuatnya waspada dan tidak sabar. Saat pemuda itu mengulurkan tangannya, Wang Baole mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangannya. Menatap matanya tajam, dia perlahan mengucapkan setiap kata. Peraturan Departemen Disiplin kampus yang mana yang mengharuskan penangkapan hingga tingkat seperti itu hanya karena pakaian yang tidak rapi. Kau berani mencengkeram pergelangan tanganku dan bicara soal peraturan. Wang Baole, kau melawan penegakan disiplin. Itu menambah satu dakwaan lagi pada dirimu. Dia sekarang bisa ditangkap. Pemuda yang pergelangan tangannya dicengkeram itu mencibir. Ia sama sekali tidak gugup, dan suaranya terdengar arogan. Lebih jauh lagi, ia mengangkat tangan satunya untuk meninju Wang Baole. Mendengar ucapan pemuda itu dan melihat ekspresinya, wajah Wang Baole berubah muram. Biasanya ia tampak periang dan santai, tetapi begitu diintimidasi, ia tidak ragu untuk membalas. Tak disangka kekejaman yang dilakukan Departemen Disiplin kampus telah mencapai tingkat yang begitu keterlaluan. Setelah mengatakan itu, mata Wang Baole berkilat. Dia menekuk pergelangan tangannya, menyebabkan suara retakan. Jeritan tajam keluar dari pemuda itu saat tubuhnya terlempar oleh ayunan Wang Baole. Dia jatuh ke samping tanpa sadar. Jeritannya melengking dan keringat langsung membasahi wajahnya.